Baik jamaah, kita kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah. Baik, nanti Ahilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, cermin cinta dari Rasulullah SAW. Teladan Rasulullah di balik pintu rumah seperti apa? Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwah_btv official. Sudah ada dari @Rita Dwi Kurnia. Assalamualaikum Ahilman, yang senyumnya semanis gula pasir. Semanis gula pasir seperapat. Ada setengah kilo, ada sekilo ya. Punten AA mau tanya, kan katanya nama itu adalah doa dari orang tuanya. Jadi pas akikah kemarin, aku kasih nama anak aku itu ya Muhammad. Aku berharap dengan nama itu anak aku bisa memiliki pribadi seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi mama mertuaku nggak setuju karena takut anak aku keberatan nama. Keberatan nama atau keberatan badan lebih parah mana ya? Ya, alasannya karena kan Nabi Muhammad itu adalah tokoh besar dalam agama Islam. Nah, mama takut kalau nanti cucunya tidak bisa sesoleh Nabi Muhammad, terus nanti dia diejek deh sama orang lain. Namanya aja bagus, kelakuannya jelek gitu-gitu kan. Sebenarnya boleh gak sih kita ya pakai nama Muhammad untuk anak? Mohon pencerahannya, silakan. Bunda, memberi nama anak itu harus memberi nama yang baik maknanya. Kenapa? Karena nama itu doa dan di dalamnya bertafaul, berpengharapan baik terhadap anak yang diberikan nama tersebut. Ada pertanyaan, boleh nggak dikasih nama Muhammad? Boleh, malah bagus dan dianjurkan. Kenapa? Karena kita berharap anak laki-laki kita nanti tumbuh dewasa punya akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Apa sih arti Muhammad itu? Muhammad itu artinya seseorang yang sangat terpuji, yang tidak akan pernah habis pujian kepadanya. Mahmud terpuji, Muhammad sangat terpuji. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh beli nama anak Muhammad? Boleh, karena di dalamnya ada doa dan ada pengharapan yang baik. Kadang kita mah ngasih nama teh ya suka seadanya. Kadang pusing. Udahlah sesuai dengan bulan lahir aja. Kalau lahirnya Januari namanya Januar. Kalau Februari Febri. Kalau Maret Mary. Kalau April Aprilia. Kalau Mei Mei. Kalau Juni Yuni. Kalau Juli Yuli. Kalau Agustus kalau September Septi. Kalau Oktober Okta. Kalau November Novi. Kalau Desember Desi. Ada yang gabungan antara orang tuanya Ada, misal namanya Anjani. apa tuh? Anak Rojali dan Nuraini. Ada. Iya. Silahkan memberi nama boleh, tapi harus ada unsur doa dan ada unsur pengharapan yang baik terhadap nama tersebut. Betul? Jadi kembali kepada pertanyaan, boleh diberi nama anak Muhammad? Jawabannya boleh, karena kita berharap semoga anak kita tumbuh akhlaknya seperti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalah kekhawatiran keberatan namanya itu loh. Iya, sebenarnya kan antara keberatan nama itu nanti tergantung lingkungan yang dihadirkan. Maka
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir itu dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrah. Fa abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lingkungannya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi mohon maaf, jangan salahkan namanya. Tapi mungkin ada yang salah pendidikan dan lingkungannya. Sehingga membuat anak itu jadi seakan-akan berat namanya. Padahal nama tidak jadi berat selama lingkungan dan pendidikan yang dihadirkan itu baik. Betul? Selanjutnya AA, bagaimana teladan Rasulullah di balik pintu rumah? AA mau sampaikan ada 5 sikap Rasulullah terhadap istrinya yang harus diteladani oleh rumah tangga. Ada berapa? 5. 1. Para suami, ingatlah baginda Nabi itu adalah sosok suami yang suka memuji istrinya. Ya. Baginda Nabi itu sosok suami yang suka memuji istrinya. Bahkan tadi sampaikan Nabi itu punya panggilan sayang sama istri-istrinya. Khadijah dipanggil ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Aisyah dipanggil ya Humaira, yang berpipi kemerah-merahan. Betul? Saudah binti Jam'ah dipanggil emas yang mulia. Masya Allah. Ibu, suami sering memuji ibu? Suka manggil yang terbaik buat ibu? Insya Allah. Dulu awal-awal nikah sayang, ayang, udah punya anak mulai bunda. Betul? Dipanggil mama, udah 10 tahun nikah, berubah atau tidak? Kadang sesuai dengan namanya. Ida, sini. Ai, kadieu. Mohon maaf, kadang dipuji dengan hinaan, sakit. Ayah, istri itu mudah sakit hati. Badannya berubah dikit, baru melahirkan, kan wajar berubah, betul nggak? Dut, sakit loh, sakit nggak begitu? Sakit, agak menghitam dikit, bujur katel, sakit loh. Maka mohon maaf, dosa seorang suami yang suka menghina istrinya. Betul? Ayo belajar. 1, Nabi itu senang memuji siapa? Istrinya. 2, Nabi itu senang memperhatikan istrinya. Diperhatiin istrinya. Ditawarin, mau makan apa sekarang? Ya Allah. Nabi bahkan mungkin bunda pernah dengar kisahnya. Satu kali Nabi itu pulang kemalaman. Aisyah udah tidur di dalam kamar. Nabi nggak mau ngetok pintu kamar. Kenapa? Takut mengganggu siapa? Istrinya. Kemudian Nabi memilih tidur depan kamar. Sampai kemudian Aisyah bangun di pagi hari, lihat suaminya tidur depan pintu kamar. Ya Rasul, kenapa engkau tadi nggak masuk kamar? Apa kata Nabi? Aku tidak ingin mengganggu tidurmu wahai istriku. Apakah suami ibu begitu? Dor. Nabi tahu cara memperhatikan istri, betul? 1, Nabi sering memuji istrinya. 2, Nabi sering memperhatikan istrinya. 3, di rumah Nabi sering membantu urusan rumah tangga istrinya. Betul? Nabi pernah bantuin istrinya memasak? Pernah. Nabi pernah izin membantu urusan rumah tangga istrinya? Sering. Kenapa? Karena membantu urusan rumah tangga istri itu berpahala. Jangan menganggap, tapi kan itu urusan istri, ngapain saya bantu-bantu? Tidak, bukan berarti jadi suami ongkang-ongkang kaki membiarkan istrimu kerja sendirian. Betul?
kalau dia lagi repot bantuin, kalau dia lagi susah bantuin. Kadang AA sering melihat ada suami yang ketika istrinya sibuk, capek, masak, ngurus anak, dia malah diam di kursi seperti bos di rumah tersebut. Ada yang begitu? Suami siapa itu? Saya. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah suami yang sering ngajak jalan-jalan istrinya. Senang ngajak jalan-jalan, piknik ke sana, piknik ke sini, senang nyenengin istri. Maka mohon maaf, kenapa istri kurang bahagia? Mungkin kurang pik. Maka Nabi sering, dan yang kelima, Nabi sering membelanjakan kebutuhan dan keinginan istrinya. Masya Allah. 5. Sikap Nabi di rumah tangga yang bisa kita teladani. 1. Nabi sering memuji istri. 2. Memperhatikan istri. 3. Membantu urusan rumah tangga istri. 4. Jalan-jalan. Mengajak jalan-jalan istri. 5. Belanjain. Membelanjakan kebutuhan dan keinginan istri. Mudah-mudahan suami kita Allah lembutkan hatinya. Dan semoga juga istri-istri kita dilembutkan hatinya. Amin. Insya Allah. Baik, kita tangan sekali lagi Ibu untuk Ahilman. Luar biasa. Baik, sekarang siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa yang? Silakan, tanya. Iya, silakan Ibu. Ya. Boleh Ibu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusna dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Ciruas, Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan untuk orang Serang, Banten. Ibu Yusna dari Serang, Banten. Silakan Ibu. Curhat dong, A. Iya, Bunda. Begini, A. Tetangga saya, maaf, tetangga saya semua. Oh iya bener. Tetangga saya mah tetangga saya semua. Semua Iya. tetangga Ada saya, yang datang yang mohon tetangganya. maaf tetangga saya yang baik hati. Ada Tetangga cerita saya bagus. ada cerita Lucu ya? unik, lucu. Boleh. Gimana, Ya. Bu? Bukan berarti mau membicarakan aib tetangga ya, Enggak. bukan. Anggap aja kejadian lucu ya. Bu, Nah, ya. Ini tetangga saya itu punya pohon mangga yang buahnya sangat banyak sekali. Tapi saya ini nggak suka mangga, jadi nggak suka minta juga ya. Oke. Tapi ada cerita sedikit. Suatu saat saya ketemu yang punya rumah tadi gitu. Dia lagi duduk sama suaminya di depan. Saya perhatiin, ini mangganya banyak banget gitu ya. Ya saya ketemu sama tetangga ya saya sapa dong. Iya. Terus cerita selanjutnya besok ketemu lagi sama ibu itu, terus saya lihat itu mangganya tadi yang buahnya banyak dibungkusin gitu ya. Kok dibungkusin, pikiran saya mangga biar nggak dimakan codot kali ya. Iya bisa jadi. Iya. Pikiran saya ke sana, tapi mangganya kok tinggal sedikit ya. Terus saya pergilah, cuman saya lirik ya, saya pergi beli sayur, ceritanya begitu. Sampai gini. Saya beli sayur, ketemulah yang punya mangga tadi. Pas gitu balik, di sana di tempat sayur tadi. Oh tempat sayur. Nya. Ketemu tempat sayur. Iya. ketemu di tempat tukang sayur yang Iya, punya mangga yang tadi. punya mangga. Kayaknya ada bisik-bisik gitu. Si yang punya mangga bisik-bisik. Yang punya bisik-bisik. ke Tukang sayur. Ke tukang sayur, kayaknya mangga saya kok hilang ya katanya. Saya tahu loh Bisik-bisik yang. kok ibu denger? Ya kan dia bisik, saya kan gak mepet-mepet juga. Cerita dia ke tetangga tukang sayur, mangga saya kok hilang ya katanya. Kayaknya tuh yang ngambil tuh si itu gitu. Ke ibu arahnya? Iya arahnya ke saya gitu, nama diomongin namanya si itu gitu. Ini ya kayak gini, Bu. Oh yang itu tuh. Gitu ya kali ya. Ini tukang sayur. Ini sayur nih, sayur nih. Terus cerita. Mangga cerita. Iya. Yang tukang sayur kan saya. Iya. Iya. Ya, Tuh. Bang. Oh.
mangga saya tuh kok jadi dikit sekarang. Dikit. Kok bisa? Kayaknya ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Tuh. Ibu mau beli apa, Bu? Tuh, disia-siakan. Jadi ibu ngerasa gitu. Nah ya, jadi ya udahlah saya pulang aja. Pas ketemu di perapat ketemu lagi sama ibu Ya yang punya Allah. mangga. Itu masih ceritanya masih cerita bersambung. Oh, bersambung. Masih bercerita tentang mangga yang hilang gitu. Oh, ini sekarang Itu yang episode kedua ya. Iya. Jadi dia ke setiap orang cerita mangga hilang. Mangga hilang tapi yang ngambil yang itu tuh. Terus saya kan tersinggung dong gitu. Tersinggung. Singgung banget. Saya aja tersinggung. Terus ceritalah saya sama suami gitu ya. Suami ibu. Ya suami masa suami orang Nah ibu orang bukan. Nah iya. Saya cerita ke suami, Pak, masa saya kayak diomongin sama ibu itu tuh. Jadi hati saya sakit, apa saya labrak aja ya? Gitu. Kata suami, ini urusan mangga aja mau labrak tetangga. Masa sih? Mendingan kamu tuh niru sifatnya Rasulullah gitu. Rasulullah aja disakitin, difitnah, ya diam aja. Jadi yang saya mau tanyakan gini, gimana kita menyikapin, apakah harus kayak ikuti omongan suami, apa saya ikuti hati saya, ngelabrak. Bagaimana gitu sikap saya ini, sedangkan hati saya sakit loh, digituin. Di mana sakitnya? Gimana? Di mana Oke, sekarang andaikan ibu pengen ngelabrak, coba puasin sekarang. Anggap saya ini. Emang saya nyolong mangga kamu, saya saja nggak doyan. Oh, udah puas? Puas? Nah udah, gak usah diurusin kalau udah puas. Jangan. Udah kan ayah, selesai masalahnya. Belum, GA-nya belum jawab. Oh, hanya belum jawab, iya. Udah, itu aja ya, Itu aja. mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Silakan Bunda. Satu kali Nabi SAW berangkat ke kota Taif. Sebelum Nabi sampai di Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang Taif. Nabi dilempari batu, Nabi dicaci maki, ada batu kecil hinggap di pelipis Nabi, berdarah pelipis Nabi. Ada batu besar hinggap di lutut Nabi sampai Nabi terjatuh. Ketika Nabi sudah jatuh, dilempari dengan kotoran. Kira-kira jadi Nabi sakit atau tidak? Sakit. Orang Taif mengatakan, kalau kamu melanjutkan perjalananmu, kami akan semakin kasar kepadamu. Tapi kalau kamu kembali, kami biarkan engkau kembali. Nabi tidak memaksakan diri. Nabi kemudian pulang kembali ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah, Nabi beristirahat di bawah pohon yang rindang. Nabi nangis. Nabi ungkapkan perasaannya sama Allah. Ya Allah, maafkan aku, belum bisa berdakwah dengan baik kepada orang Taif. Mungkin imanku yang kurang, mungkin ilmuku yang kurang. Perhatikan, yang dijahatin Nabi, yang disakitin Nabi, tapi Nabi mengintrospeksi dirinya bahwa mungkin yang salah adalah dirinya. Ketika Nabi lagi menangis, lagi bersedih, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku tahu rasa sakitmu. Aku melihat kelakuan orang Taif kepadamu. Ya Muhammad, kalau engkau bisa minta, minta sama Allah. Di belakangmu ada gunung, di depanmu ada gunung. Minta sama Allah agar aku timpakan gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Kalau Bunda jadi Nabi, mau bilang apa sama Jibril? Jibril, gaspol. Mungkin kita akan bilang, Jibril gaskeun ayeuna keneh. Tapi Nabi, Masya Allah, apa kata Nabi? Ya Jibril, afu anhum fa innahum la ya'lamun. Wahai Jibril, maafkan saja mereka orang Taif. Sesungguhnya mereka tidak tahu saja apa yang
aku ingin sampaikan kepada mereka, kalaupun aku mau minta, aku memilih berdoa. Jadikan kelak orang-orang Taif beriman kepada Allah dan mereka mendapatkan kebaikan. Perhatikan, Nabi disakiti tidak membalas menyakiti, betul? Nabi dihina tidak membalas menghina, tapi Nabi mendoakan yang baik. Bunda perhatikan, sekarang kalau Bunda jalan-jalan ke Saudi Arabia, kota apa yang buahnya paling manis? Taif. Kota apa yang sayur mayurnya paling enak? Taif. Kota apa yang pariwisatanya paling banyak? Taif. Kota apa yang paling sejuk? Taif. Buah dari kesabaran Nabi untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti Nabi. Maka Bunda, jangan ikuti kata hati Bunda. Ngapain labrak-labrak itu ya? Gak usah, gak usah. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Tuh, 2, 3. Pakai tangan, maafkan, doakan. Kalau ada yang menyakitimu, apa sikapnya? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Siap? Siap. Tepuk tangan untuk Bunda yang sudah bertanya. Setelah Bu Yusna, siapa? Lagi mau tanya. Silakan. Iya, iya Ibu. Iya. Iya, silakan boleh. Nah, ini yang punya pohon makanya ini, bukan? Silakan Ibu. Bismillah. Ya, sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hanifah dari Majelis Taklim Al-Munajat Cisaat Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan untuk orang Sukabumi. Ibu Alifah. Ya. Ya. Mau tanya Pak Ustadz, Iya. saya punya suami, ibadahnya bagus, tapi terlalu tutoritas mendidik anaknya itu, jadi sering bilang ke anak saya untuk mencontohkan Nabi Muhammad. Gitu. Emang baik ya seperti itu. Dia misalkan bilang begini ke anak saya, jadi contoh Nabi Muhammad yang selalu mengucap bismillah sebelum makan. Menurut saya itu baik, tapi alangkah baiknya seorang ayah mencontohkan dulu sebelum bilang ke anak gitu ya. Boleh saya mengoreksi suami saya tersebut. Terima kasih, tolong penjelasannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nanti ya. Baik jamaah jangan kemana-mana, nanti Hilman akan menjawab pertanyaan dari Ibu Alifah ya Bu ya. Ibu Hanifah. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.